Berarti Gibran dibatalkan? Iya, kalau PT UN memutuskan itu kan, iya, bisa. Meskipun sebenarnya PT UN itu pada dasarnya tidak boleh memutus beberapa hal. Makanya saya katakan pesimis. Satu, tentang hasil pemilu itu tidak bisa. Putusan pengadilan tidak bisa. Tentang kebijakan Tentara Nasional Indonesia. Keputusan Tentara Nasional. Dan beberapa gitu tidak boleh. Tentang hukum perdata. Tidak boleh diputus oleh PT UN. Nah itu aja makanya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Jangan ada kejutan-kejutan lagi kan. Di Indonesia kan sering begitu. Pembacaan putusan ditunda sampai tanggal 24 Oktober. Karena alasan ada hakim, terutama hakim ketuanya yang sakit, 2 katanya sakit dan tidak bisa menghadiri. Akhirnya diputuskan ditunda pada tanggal 24 Oktober. Ini menarik. Menariknya apa? Pertama pertanyaannya adalah, mengapa ditunda pembacaannya hari ini dan tidak dilakukan? Apakah benar hakimnya sakit ataukah karena ada sesuatu lain hal? Yang kedua, mengapa penundaannya sampai ke tanggal 24 Oktober? Setelah Jokowi benar-benar lengser dari kursinya sebagai presiden dan tidak lagi memiliki kekuasaan yang penuh yang bisa mengontrol semua pihak untuk melakukan hasrat-hasrat keinginannya. Ini menarik, 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tadi, mengapa ditunda? Benarkah karena hakim sakit? Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menunda pembacaan putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melawan Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Putusan ditunda sampai dengan tanggal 24 Oktober, kata anggota tim hukum PDIP Gayus Lumbun kepada wartawan. Ia mengatakan penundaan sidang dilakukan lantaran Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sedang dalam kondisi sakit, disebabkan Ketua Majelis sakit, ucapnya. Gugatan yang terregister dengan nomor perkara 133-G-TP-2024-PTUN Jakarta itu dilayangkan PDI Perjuangan karena KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres. Prof. Mahfud, ini kan ada yang menarik menurut saya. Ya. Tanggal 10, kalau saya lihat di berita, tanggal 10 Oktober, itu ada kemungkinan akan turun putusan yang dikeluarkan oleh PT UN. Kan ada gugatan tuh yang diajukan oleh PDIP terhadap KPU. Sehubungan perbuatan melawan hukum KPU yang dianggap Gibran ini kan tidak sah sebagai wakil presiden. Kita berandai-andai nih, Prof. Seandainya putusan ini turun tanggal 10 Oktober dan di dalam amar putusannya dinyatakan bahwa memang Gibran itu tidak sah sebagai calon wakil presiden, apa konsekuensinya? Konsekuensi ketatanegaraan ya menurut saya, meskipun saya disclaimer dulu, agak pesimis sih saya bahwa kita percaya pada hukum di pengadilan sekarang ini pesimis mau melakukan seperti itu ya, kecuali MK lah yang terakhir berani lagi gitu. Tapi kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu, saya pesimis, hampir tidak mungkin. Tetapi itu perjuangan teman-teman PDIP. Saya bukan anggota PDIP, jadi ketika itu disampaikan ke saya, ya saya pesimis. Tapi Anda jalan aja, ini kan bagian dari perjuangan. Karena menurut hukum boleh kan orang menuntut sebuah keputusan tata usaha negara. Nah tapi seumpama dikabulkan, menurut saya, bagi ketatanegaraan itu tinggal 2 pilihannya. Apakah kita atau pendukungnya Gibran mau ribut, apa enggak? Kalau mau baik-baik aja kan gampang. Ya dilantik Pak Prabowo. Lalu sudah itu Pak Prabowo diberi kewenangan, sesuai kewenangan konstitusi, memilih 2 orang. Siapapun yang mau dia pilih. Ya, dari kekuatan politik misalnya, ya ada siapa, Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, ada siapalah kalau mau. Kalau mau dari luar cari. Bisa juga Prof. Mahfud diajukan kan? Ya bisa, meskipun itu tidak mungkin, tapi bisa. Secara teoritis. Suruh pilih ke MPR. Itu bisa. Berarti Gibran dan itu dibatalkan. tidak usah ribut-ribut. Berarti Gibran dibatalkan. Iya, kalau PT UN memutuskan itu kan, iya, bisa. Meskipun sebenarnya PT UN itu
pada dasarnya tidak boleh memutus beberapa hal. Makanya saya katakan pesimis. Satu, tentang hasil pemilu itu tidak bisa. Putusan pengadilan tidak bisa. Tentang kebijakan Tentara Nasional Indonesia, keputusan Tentara Nasional dan beberapa gitu tidak boleh. Tentang hukum perdata tidak boleh diputus oleh PT UN. Nah itu aja makanya. Tapi ya kita lihat aja nanti. Jangan ada kejutan-kejutan lagi kan. Di Indonesia kan sering begitu. Saya ini coba berandai-andai Prof ya. Kalau ternyata keluar putusan nih menyatakan Gibran nggak sah, walaupun Prof Mahfud pesimis, tapi seumpamanya ini keluar. Dan ini kan Gibran pasti nggak mau tinggal diam nih Prof. Ya. Dia banding, berarti kan belum ingkrah. Berarti putusan ini belum bisa dieksekusi. Ya. Apa konsekuensinya nih Prof? Kalau tetap Gibran bisa dilantik? Gini, kalau putusan PT UN itu kan tidak menunda pelaksanaan itunya ya. Kalau misalnya belum inkrah, ya masih di ini dulu, kecuali nanti inkrahnya sesudah dilantik di tingkat Mahkamah Agung baru diproses, bahwa itu salah kalau dari awal. Ya memang itu problem hukum juga. Gitu. Jadi itu ada persoalan hukum ya? Akan ada persoalan hukum, meskipun itu mungkin kecil ya. Akan ke situ. Saya justru melihatnya yang lebih besar sesudah itu, ya, sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul. Akhirnya kekhawatiran saya dari kemarin, bahkan tadi pagi saya sudah menyampaikan statement saya di laman X yang saya miliki, menyatakan bahwa dugaan saya pembacaan putusan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh tim hukum PD Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penerimaan atau keabsahan dari status pendaftaran cawapres Gibran pada saat Pilpres kemarin akan ditunda. Dan ternyata benar, tadi sekitar hampir jam 14 akhirnya diputuskan bahwa pembacaan putusan ditunda sampai tanggal 24 Oktober karena alasan ada hakim, terutama hakim ketuanya yang sakit, 2 katanya sakit dan tidak bisa menghadiri. Akhirnya diputuskan ditunda pada tanggal 24 Oktober. Ini menarik. Menariknya apa? Pertama pertanyaannya adalah mengapa ditunda pembacaannya hari ini dan tidak dilakukan? Apakah benar hakimnya sakit ataukah karena ada sesuatu lain hal? Yang kedua, mengapa penundaannya sampai ke tanggal 24 Oktober? Setelah Jokowi benar-benar lengser dari kursinya sebagai presiden dan tidak lagi memiliki kekuasaan yang penuh yang bisa mengontrol semua pihak untuk melakukan hasrat-hasrat keinginannya. Ini menarik, 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tadi, mengapa ditunda? Benarkah karena hakim sakit? Saya mencoba mengajak kita untuk berpikir positif bahwa hakimnya benar sakit. Meskipun di luar itu tetap ada dugaan-dugaan tersembunyi bahwa sesungguhnya hakimnya bukan sakit, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal yang memang harus dilakukan oleh para hakim yang akan memutus. Karena ini putusan ini akan berdampak besar ke depan terhadap nasib politik Gibran dan terhadap masa depan Republik Indonesia secara utuh. Ya, karena kalau sampai itu diputuskan adalah perbuatan melawan hukum dan dikabulkan oleh petun, maka dampak politiknya akan sangat besar. Sehingga mungkin faktor itu membuat para hakim harus membutuhkan waktu untuk bermusyawarah kembali. Tapi ini adalah pemikiran saya, dugaan-dugaan saya. Yang benar yang disampaikan oleh hakim. Kita harus berpikir positif segitu bahwa hakimnya sakit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa diundur sampai ke tanggal 24 pasca Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan yang kuat? Karena kalau kekuatan politik, memang selama ini Jokowi itu kekuatan politiknya lemah. Tetapi dia memiliki kekuasaan karena dia seorang presiden. Tanggal 20 Oktober, Jokowi sudah selesai. Sudah keluar dari istana karena akan digantikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 yaitu Prabowo Subianto. Dan putusan akan dibacakan rencananya tanggal 24 Oktober. Di mana Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan untuk bisa tangannya mencekek, mengintervensi, mencakar dan lain-lain kepada lembaga-lembaga di negara ini yang ada. Apakah ini pertanda bahwa memang putusan petun mengabulkan permohonan gugatan PMH yang diajukan oleh tim hukum PD Perjuangan? Menarik sebetulnya. Jangan-jangan memang dikabulkan, tetapi ya sudah dibacakan setelah Jokowi lengser aja lah, biar tidak bisa mengganggu, biar tidak bisa bikin ribut. Karena posisinya presiden. Dugaan kan bisa saja dong. Namanya menduga-duga. Tapi kita kan bukan peramal, bukan ahli nujum. Kita hanya melihat dan membaca apa yang tidak tersurat. Tidak ada salahnya kita berasumsi dan beropini.
Dan paling mungkin dugaan saya adalah diundur ke tanggal 24 Oktober supaya situasi kondusif menjelang pelantikan pembacaan sumpah jabatan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober nanti. Dan setelah itu putusan dibacakan, PMH-nya dikabulkan, maka tinggal politik berproses.